Ilmu ini emang gak ada mata pelajarannya di bangku sekolah dasar, menengah sampai atas. Tapi, disadari atau enggak, kegunaan ilmu politik udah kita pakai sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Begitu juga ngerayu orang tua buat dapetin uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti, ketika kita berusaha menjadi calon presiden yang bakal merintah satu negara. Semua dipelajari di sini, di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara mengatur jutaan orang dengan beragam kebutuhannya, agar semua bisa senang. So, siapkan 1000 taktik karena kita tidak bisa menghindari politik. Ayah, ibu! Kamu kenapa, Nap? Kamu kenapa? Ayah, Aku ibu, aku teriak-teriak. lulus SBMPTN di jurusan ilmu politik. Ilmu politik? Kamu kan perempuan. Buat apa ngurusin politik? Emang kenapa ya kalau aku perempuan? Emang perempuan nggak bisa ngurus negara juga? Udah ya, ikutin dulu apa kata ayah ya. Ikutin. Terus kenapa ayah sama ibu nggak setuju kalau aku masuk ilmu politik? Kami tahu politik di Indonesia itu rumit dan berbahaya juga buat kamu. Kedepannya, ayah ingin kamu menjadi dokter nerusin ibu kamu. Gak ya, politik tuh nggak sampai menyelamatkan sebelum seperti yang ayah kira. Politik itu berguna untuk hidup kita. Aku pengen bisa bantu banyak orang dengan aku masuk ilmu politik. Ayah seharusnya sebagai orang tua bisa dong melihat potensi yang aku punya. Gini ya, Nak, ayah sama ibu tahu kamu pengen banget masuk ke jurusan ini. Tapi kamu yakin gak sih jurusan ini bisa membangkitkan keuangan kamu di masa depan, bikin kamu bahagia juga nanti? Kamu yakin gak? Aku yakin bu, aku janji aku bisa buktiin ke ayah sama ibu kalau aku bisa sukses di ilmu politik. Tanpa kita sadari, politik dalam keluarga seringkali kita lakukan melalui perilaku seperti membujuk, bernegosiasi, dan saling menghargai pendapat setiap anggota keluarga. A few inches later. BTW Min, lu mau join himpunan gak? Duh, gue nggak dulu deh. Lagian ngapain sih capek-capek ngurusin kampus tapi nggak dibayar? Kalau lo join? Gue join sih, pengen nyoba aja biar dapet pengalaman sama ilmunya gitu. Lu coba pikir lagi deh, siapa tuh dapat benefitnya. Ntar kalau misalnya lu berubah pikiran, kabarin gue ya, biar kita bareng. Oke. Aduh, panas banget ya. Nap, gue kayaknya bakal jadi join himpunan deh. Dih, kesambut apaan lu? Gue pengen banget join Atkesma. Ada program mereka yang gue suka banget dan itu sempat helpful banget buat gue. Dan gue juga pengen banget bisa jadi useful buat orang-orang, ya at least di lingkup kampus dulu deh. Nah bener, itu kan fungsi dari himpunan tuh kan sebagai wadah aspirasi dari kita sebagai mahasiswa. Jadi kan lo bisa daftar bareng sama gue, jadi kita bareng. Dan kita makan yuk. Politik dimulai dari unit terkecil. Himpunan mahasiswa di kampus berperan sebagai advokasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa. Namun, seringkali mahasiswa tidak acuh dan masa bodoh terhadap kondisi kampusnya. Oleh karena itu, perlu energi yang besar untuk merubah paradigma berpikir. Udah jam berapa sih? Panas nih gue nggak sih?
Halo guys, selamat siang semuanya. Sorry ya kalau gue telat, tadi ada suatu hal yang nggak bisa gue tinggal. Penting banget deh pokoknya. Hari ini kan kita bakal diskusi tentang sistem pencalonan ketua BEM. Nah, gue di sini mewakili kelompok 1, ingin mengusulkan kalau calon ketua BEM itu harus dari organisasi kita. Kenapa? Supaya organisasi kita mendapatkan eksistensi dari luar gitu loh. Menurut kalian gimana? Setuju gak kira-kira? Nah, gue setuju tuh. Pokoknya kita menolak keras pengusungan kader ketua BEM dipilih dari luar organisasi kita. Gimana yang lain? Setuju nggak? Sebelumnya di sini gue mewakili kelompok 2, ingin minta pendapat dari kelompok 1. Kalian merasa hal itu nggak pantas dilakuin dalam pemilihan ketua BEM kali ini karena hal itu nggak adil dan bertentangan dengan tujuan organisasi kita. Ya, soal mendapat pengakuan dari luar, gue rasa itu bukan soal eksistensi personal kader, tapi bagaimana organisasi kita memberikan feedback yang baik untuk lingkungan luar. Kenapa lo nggak setuju? Lagian kan kalau calon dari anggota kita lebih gampang gitu loh menurut gue. Gak bisa gitu dong, ini kan kepentingan kita bersama. Kita harus cari pemimpin yang terbaik dan kredibel, dan itu bisa aja kita dapat dari lingkungan luar. Oke, kita lihat aja nanti pas debat ketua BEM siapa yang terbaik. Ya, kita lihat aja nanti. Di lingkungan kampus, tak sedikit pula mahasiswa yang sering terjadi konflik koalisi dalam organisasi mahasiswa. Koalisi sendiri adalah bentuk kerjasama antara pihak politik yang berbeda pada agenda umum yang sering bertujuan untuk bertarung dalam pemilu atau pemungutan suara. Hal ini biasa disebut pula sebagai politik kampus. Tidak bisa dipungkiri bahwa kampus adalah tempat lahirnya cadangan pemimpin masa depan bangsa. Salah satunya adalah pemerintahan mahasiswa. Punten. Iya ya, sedikit titipan dari Pak Hendar paslon nomor 1 kemarin. Lupa dibagiin buat beli beras buat bantu beli susu. Pak Hendar mah bager orangnya. Maaf gak bisa. Melayani semua lapisan masyarakat. Gak bisa, pemilu teh gak ada yang kayak gini-gini ya, gak boleh kayak gitu. Oh gitu. Iya lagi aja. Cek, lihat deh, itu tadi nerima amplop gak dari si Ak yang pakai kemeja putih? Hah? Titipan apa tuh, Cak? Cak nerima amplop ya? Iya, udah lumayan. Iya tuh, Cak, kenapa diterima? Ada di pasal ya? Gak boleh, dijerat. Cek, dah saya kira teh orangnya dermawan. Keadaan saya juga lagi sulit kan ya, saya mah yang pasti-pasti aja. Aja, dermawan dari mana? Kalau gitu teh berarti paslonnya nggak jujur. Gimana nanti kalau udah mimpin? Bisa-bisa nggak amanah. Bener kata Cak Jasmine. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 149 Ayat 1 dan 2, di mana berbunyi 1. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling lama Rp4.500. Kedua, pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap. Halo, saya masuk Pak. Misi Pak ingin masuk? Iya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, ini saya mau mengenai presentasi saya untuk produk terbaru kami. Ya, silakan taruh di atas sini. Baik Pak, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya. Ya, silakan. Halo Bapak. Ya, kamu lagi. Serius banget sih Pak, santai aja kali. Nih, saya udah bawain hasil presentasi saya untuk produk bulan depan. Dijamin Bapak pasti puas sama hasilnya Pak. Oke, tumpuk situ aja. Kalau gitu saya keluar dulu ya Pak ya. Nggak ada kerjaan soalnya. Ya, izin ya Pak ya. Iya.
Bos. Ya. Saya telah melihat presentasi kalian berdua. Kok bisa sama ya? Saya tidak tahu nama mengenai itu bos, tapi yang saya tahu si Satria sempat menanyakan di meja saya kemarin bahwa tentang produk saya boleh pasang ke depan bos. Sebenarnya bukan kayak gitu sih bos. Saya cuma menanyakan ke Gerhard. Cuman saya menanyakan saran untuk produk saya. Tapi saya juga ada rencana cadangan kalau misalnya rencana saya gagal bos. Oke. Kalau begitu, saya minta kalian jelaskan kelemahan dari produk kalian masing-masing. Saya yakin produk saya tidak memiliki celah untuk gagal. Saya yakin sepenuhnya bahwa rencana untuk proyek saya akan berhasil, bos. Kalau saya mungkin untuk idenya belum dapat ya bos ya. Cuman saya berasumsi produk saya jika tidak didinginkan di ruangan yang dingin selama 2 jam akan basi. Nah, maka dari itu saya mempunyai rencana untuk mengganti bahan baku dari produk utama saya, bos. Baiklah. Kalau begitu, saya sudah mengetahui produk siapa yang asli dan siapa yang menirunya. Silakan kalian keluar. Siap, bos. Sikut-sikutan di antara rekan kerja sejak dulu tidak bisa dihindari. Itu semua dilakukan individu untuk meningkatkan status serta mewujudkan agenda pribadi mereka. Terkadang, dalam melakukan hal tersebut, seorang individu akan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Begitulah politik kantor, terbentuk karena adanya keinginan dan perebutan kekuasaan dalam setiap tempat. Men, Woi, kenapa men? lo ngedengerin gak sih dari tadi? Lagunya relate banget sama kehidupan sekarang. Relate gimana tuh maksud lo? Tahu ya, gue kayak kepikiran aja gitu. Bokap gue tuh gak bisa beliin adik gue susu. Tapi bokap gue juga butuh duit buat beli bensin, BBM, cabut kerja. Dan lucunya lagi, bokap gue kerja itu buat beliin adik gue susu lagi. Aduh. Aneh. Ya gimana ya men? Emang di kondisi seperti saat ini nih sekarang, semua harga tuh pada naik men. Hampir semuanya. Gue juga bingung, gue juga gak ngerti gimana pemerintah ngurusnya. Yang ada nih sekarang ini nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi sumpah gue sebenarnya bersyukur banget sama kehidupan gue yang sekarang. Gue bisa kuliah. Cuman kayak ya tetap aja ada beban. Adik gue masih kecil. Iya, gue tahu adik lu masih kecil. Adik gue masih kecil, butuh nutrisi. Dia butuh minum susu. Tapi nggak bisa dipenuhin sama bokap gue. Ya gimana ya men ya? Tapi nyokap lu punya ASI kan? Hans J. Morgenthau, tokoh politik asal Jerman, mengatakan, "Politik is an art and not a science." Arti seni di sini adalah seni dalam pemikiran politik. Menurut Aristoteles, seni adalah bentuk pengungkapan dan penampilannya tak pernah menyimpang dari realitas atau refleksi sosial. Filsuf asal Italia, Antonio Gramsci, mengatakan bahwa seni juga bisa menjadi alat perlawanan masyarakat sipil terhadap kekuasaan hegemoni yang sedang bertahta. Karya seni adalah sikap politik seniman. Politik adalah seni untuk menciptakan keseimbangan tatanan. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu, tinjulah congkaknya dunia buat hatiku, doa kami di nadimu. Di masa depan, politik akan terus berkembang. Di zaman sekarang, dari identitas sampai data apa yang kita suka, tonton, baca, bisa dianalisis dan dimanfaatin untuk kepentingan kebijakan politik. Di satu sisi, ini bisa memudahkan. Tapi, gimana kalau cara ini dipegang oleh orang yang salah? Sebuah PR bagi kita sebagai calon-calon pengamat politik
peneliti, jurnalis, atau bahkan anggota partai politik. Disadari atau enggak, semua kehidupan kita diatur oleh kebijakan politik. Kita tidak bisa menghindari politik. Kalau sampai sekarang kita masih nggak peduli politik, siapa yang bakal nyelamatin kita ketika kebijakan menjadi jebakan yang membajak kita? Inilah behind the scene tugas angkatan Ilpol 22. Woo!